sucikan dalam bumi segala dosa-dosa kami. Terlebih saja waktu saya yang dilakukan di perempuan. Berilah sesuai tentang mensucikan, kuduskan ruang hati. Dan kau pakai malaikat surgawimu untuk bebas leluasa menuju belakang kami. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang untuk bersekutu denganmu. Kami saat ini kami tolak ajukan dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudusmu saja bekerja leluasa di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap menuju belakang nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin.
mempersiapkan persembahan yang pertama. Saya persilakan yang bertugas. Persilakan Kak Richard membuat persembahan yang pertama. Oh tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami akan berpersembahan ini Tuhan. Di dalam persembahan yang pertama ini untuk proses kerajaan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan sekaligus sungai sukacita. Sama
Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Sukacita yang kami alami karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sukacita yang Tuhan berikan tidak seperti sukacita yang diberikan oleh dunia. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami bagaikan dupa yang harum, yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus senang bila umat-Mu memuji dan menyembah Tuhan, dan Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar pesan Tuhan di sore hari menjelang malam ini. Rapi kami semua, jemaat-Mu, rapi aku, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah benih firman Tuhan jatuh di hati kami yang baik, boleh berbuah-buah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Hidup kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami kelaskan doa kami yang siap dengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam yang terutama, saya bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kami boleh melayani dan sampai di tempat ini. Walaupun sedikit kaki saya, jalan saya agak sedikit sakit saudara, karena cedera gara-gara main badminton. Tapi ini sudah ya, tidak mau sedikit lah ya, sudah bagus. Kemarin sudah buka ya. Makanya kemarin pendeta dari Bukli kontak ya, oke lah kami siap, karena sudah berapa kali kami ketepatan akan pelayanan yang bisa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Gembala Sidang Pak Daniel Buklim dan juga pelayan-pelayan yang lain. Kami ya, saya dengan beliau bukan setahun 2 tahun kenal, saudara, kami satu alumni, dan ya kami tidur satu asrama ya, karena kami makan bersama ya. Kami kalau pergi seminar atau reuni ya, kami satu kamar ya, apakah itu di hotel ya, apakah itu di rumah rekan kami mampir ya. Jadi kami tidak hanya sekedar teman ya, kami sudah seperti sahabat ya. Kami seperti sahabat dan saudara, karena setiap kami ada perjalanan rohani dengan beliau ya, kami selalu ya, kami nyetir beliau yang selesai ya. Jadi selalu bersama-sama, jadi bukan baru kenal ya, cukup lama. Dan puji Tuhan, hari ini kami merasa senang boleh dipercaya untuk melayani di tempat ini. Saya melayani di Bekasi, saudara ya, di Bekasi. Silakan kalau arah ke sana mungkin di Jalan Insinyur Juanda ya, dia jauh dari terminal Bekasi. Dan mudah-mudahan Tuhan, saya dianugerahi Tuhan anak 3, semuanya sudah nikah, dan juga dikaruniai cucu saya sudah 7. Tidak 7 sudah ada, karena anaknya perempuan semua ya. Teman-teman kalau ketemu dia tak percaya, oh kamu masih muda baru 40 sekian. Saya bilang puji Tuhan. Jadi sudah 7. Yang pertama sudah S1 semia ya,
itu yang cucu dan paling besar. Paling kecil ya kira-kira baru 1 tahun sekian atau 2 tahun ya. Jadi bersyukur semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Itu sedikit kenalan tentang diri saya supaya nanti kalau ketemu bicara sudah bisa kita saling menyapa ya. Puji Tuhan. Tempatan tadi ada Bapak siapa dia dari Nusa Tenggara Timur? Bapak ya. Mantu saya yang pertama juga dari Polres Bapak. Itu yang pertama. Ya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita buka kitab kita bersama di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus 15 mulai ayat 50 sampai 58. Saya ayat yang ke-50, Bapak Ibu Saudara ayat 51 dan nanti ayat 58 bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 2, 3. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, maka semuanya akan berubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengalahkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengalahkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana telah kemenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi sungguh Tuhan Allah telah memberikan kepada kita kemenangan Yesus Kristus yang mulia. Sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berbagilah kita yang sudah membaca firman Tuhan, istimewa yang merenungkan dan yang melakukan dalam hidup kita setiap hari. Pemazmur pasal 1 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang fasik, yang menuruti nasihat orang yang berdosa, tapi yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Saudara, itulah salah satu pendahuluan firman Tuhan. Nah, tema khotbah saudara ini Tuhan taruh saya yang berjudul diubah dan diangkat. Ya, katakan sama-sama 1, 2, 3. Diubah dan diangkat. Ya, tema ini kita ambil dari ayat yang ke 51. Ya, mari kita baca, kita ulangi sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, saya ulangi, tema khotbah malam ini adalah diubah dan diangkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat 51 ini dikatakan sesungguhnya. Saya ulangi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, sesungguhnya artinya saudara itu serius,
berarti lebih dari serius. Sesungguhnya itu artinya tidak bohong. Ya, belakangan ini ada berita-berita yang bohong. Istilah modern atau kerennya hoax. Ya. Sesungguhnya itu tidak hoax, tidak bohong. Sesungguhnya itu berarti sesuatu yang pasti terjadi. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, sesungguhnya. Bukan palsu, bukan imitasi, bukan isapan jempol, dan bukan omdo. Omdo itu apa? Omong doang. Itu sebabnya ayat yang 51 didahului dengan sesungguhnya. Saudaraku, peristiwa orang percaya akan diubah. Peristiwa saudara dan saya akan diubah adalah kebenaran yang serius. Amin. Amin. Katakan, peristiwa orang percaya akan diubah adalah kebenaran serius. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kebenaran, peristiwa orang percaya akan diubah adalah kebenaran serius. Jadi orang percaya, saya dan saudara akan diubah. Itu bukan berita hoax. Itu pasti terjadi. Ini adalah kebenaran yang serius. Ini adalah kebenaran yang tidak bohong. Ini bukan hanya kebenaran yang hanya omdo atau omong doang. Makanya sekali lagi ayat 21 didahului dengan sesungguhnya. Lalu yang kedua, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu apa? Suatu rahasia. Suatu rahasia. Nah, artinya rahasia ini pihak lain tidak tahu dan tidak mengerti tentang bahwa akan terjadi peristiwa orang percaya akan diubah dan diangkat. Suatu rahasia artinya hanya orang-orang atau pribadi khusus yang diberitahu. Dalam hal ini yaitu Rasul Paulus. Karena itu rahasia, Rasul Paulus ingin memberitahu kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan malam hari ini Tuhan memberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya bahwa peristiwa kita akan diubah dan diangkat itu adalah suatu apa? Rahasia. Maaf, di agama lain nggak ada ajaran ini. Di kepercayaan lain di seluruh dunia tentang diubahnya orang percaya dan diangkat ini apa? Tidak ada dan tidak mengerti. Itu hanya ada di apa? Alkitab. Itu sebabnya saudara kita beruntung bahwa peristiwa kita akan diubah dan diangkat supaya kita apa? Mengetahui. Itu sebabnya bagi kita diungkapkannya. Makanya ada satu pujian yang mengatakan apa? Kalau bunyi sangkakala, ya sama-sama kita nyanyi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala pun ada. Nah, pada waktu itulah saudara, orang percaya akan diubah. Kita semua akan diubah. Katakan, saya akan diubah. Sama-sama, 2, 3. Saya akan diubah. Jadi sekali lagi,
Peristiwa diubah dan diangkat adalah kebenaran yang serius. Amin. Ya. Kalau orang Jakarta bilang, oh berita ini ada keren. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele atau sepi. Peristiwa bahwa kita akan diubah oleh Tuhan jangan dilupakan, melainkan harus diingat. Gak hanya kita ingat, bagikan, beritahu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada famili kita. Nanti kita akan melihat siapa yang akan diubah, yang kita lihat. Jadi kita lihat dulu kapan kita akan diubah. Yang jelas pada waktu bunyi sangkakala atau nafiri yang terakhir. Tadi kita baca di dalam 1 Korintus tadi. Dikatakan pada waktu ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi Pak Pendeta, kapan kita akan diubah? Yang jelas yaitu pada waktu bunyi nafiri yang terakhir atau sangkakala berbunyi. Kita ingat sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada waktu itulah setiap orang percaya, saudara percaya akan diubah dan diangkat. Pak Pendeta, kapan itu? Tanggalnya tanggal berapa? Hari apa? Jamnya jam berapa? Kira-kira tahun berapa? Saudaraku, Alkitab katakan supaya kita berjaga dan berdoa. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Walaupun ada, maaf kata hamba Tuhan, ada aktivis gereja, jemaat yang coba-coba cari-cari tahu. Alkitab sudah jelas katakan tidak ada seorang pun tahu. Jadi Alkitab banyak mengatakan supaya kita berjaga dan berdoa. Bisa saja sudah Bapak Ibu, ketika engkau sedang bekerja, istrimu di rumah, anak-anakmu kuliah atau bekerja, sangkakala bisa berbunyi. Bisa saja anak kita mungkin sedang pergi keluar kota, engkau sedang di rumah. Bisa saja itu terjadi. Makanya Alkitab mengatakan supaya kita berjaga dan berdoa. Jangan coba-coba cari tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Kalau ada pengajarannya mulai tanggal sekian, katakanlah 2025, bulannya bulan Agustus, saudara, itu sesat. Ya, itu sesat. Ya, Tuhan tidak pernah memberitahukan tentang tanggal, bulan dan tahun. Tuhan hanya memberitahu berjaga dan berdoa. Itu yang benar. Nah, kita sudah tahu kapan, ya. Yang jelas kita mengatakan pada waktu sangkakala berbunyi. Soal tanggal, saudara nggak usah pusing dengan ajaran-ajaran itu. Kalau ada itu jelas sudah di luar Alkitab. Kita akan lihat siapa yang diubah, dan ini yang penting. Siapa yang diubah dan diangkat? Jawabnya yang pertama adalah orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen. Wah, saudara bingung.
Sekali lagi, orang Kristen, tapi tidak semua apa? Orang Kristen. Nah, orang Kristen ini harus memiliki standar hidup sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah. Artinya saudara, tidak sembarang orang Kristen akan diubah dan diangkat. Katakan sama-sama, tidak sembarang orang Kristen. 2, 3. Tidak sembarang orang Kristen. Matius 7:21 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru, Tuhan, 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 selamatkan aku. Jawab Tuhan apa? Aku tidak kenal kamu. Hanya orang-orang yang melakukan apa? Kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi saudara, orang Kristen yang akan diangkat oleh Tuhan adalah orang Kristen yang memiliki standar hidup sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah. Baik, misalnya dia bergereja yang katanya di gereja besar, yang anggotanya banyak, gedungnya yang mungkin besar, tapi kalau tidak hidup sesuai dengan standarnya Allah, dia juga tidak akan apa? Diubah dan diangkat. Masuk Kristen pemabuk agar diangkat Tuhan. Ada kan yang katanya di KTP-nya Kristen, tapi masih suka apa? Mabuk-mabuk. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Kalau mabuk Roh Kudus tidak apa-apa. Mabuk firman Tuhan tidak apa-apa. Oleh anugerah Tuhan, ya, ada jemaat yang Tuhan suruh saya layani. Latar belakangnya dia tadinya Buddha. Ya. Karena dia ingin berhasil dan sukses, dia suka pergi ke dukun. Ya, dukun di Jabodetabek ini udah dia datangin lah. Tapi hidupnya bukan semakin kaya, semakin senang, justru semakin apa? Susah. Istrinya bertobat duluan, dia bergereja di tempat kami layani, dan dia juga setia, sederhana sekali. Saya ingat sekali dia namanya, istrinya itu Meja, ya namanya. Dan setiap seminggu sekali dia pergi dari Bekasi pergi ke Pasar Senen, dan dia pulang, dia panggil guru gereja, dia panggil saya, oh ini saya bawain sawi asin dan tahu. Ya, saya ingat sekali itu. Ya, akhirnya dia dipanggil pulang ke surga lebih dulu, dan sejak itulah suaminya yang namanya Bapak Incang, ya, dia baru bertobat. Setelah bertobat, saudara pun dibaptis dan saya juga yang baptis. Oh, dia mabuk Alkitab. Kemudian lagi mabuk dukun. Pergi ke dukun tidak, tapi dia mabuk Alkitab. Kenapa? Saya katakan mabuk Alkitab. Sampai hari ini saudara, ya kira-kira dia sudah berapa tahun dia baca Alkitab ini, saudara, sudah putaran yang ke-70. Kejadian sampai Wahyu, latar belakang juga. Saya sendiri sampai bingung, gembalanya kalah. Saya jujur, saya kalah. Saya belum sampai 76, jangankan 76, 10 kali aja belum. Tapi dia mabuk, saking rindunya. Jadi saudaraku, gak apa-apa kita mabuk Alkitab atau mabuk Roh Kudus, gak apa-apa. Amin. Itu yang akan memastikan kita diangkat oleh Tuhan. Jadi kemana-mana Pak Incang ini dia selalu bersaksi, ya. Kalau yang dulu setiap ngomong yang keluar dukun, sekarang setiap ngobrol yang keluar adalah ayat-ayat Alkitab. Coba 76 putaran kejadian sampai Wahyu, makanya dia mulai penuh dengan firman Allah. Ya.
Dan tadinya waktu dia pergi ke dukun, saudara, dia coba ya katakan jujur, baju nggak pernah ganti. Ya, kotor dia cuci, jemur, pakai lagi. Setelah dia bertobat, gila Alkitab, mabuk Alkitab. Saudara, ada orang-orang yang digerakkan Tuhan, kasih baju, ya, kasih celana, kasih tas Alkitab setiap dia dapat. Pak Gembala, ini baju yang saya pakai baru ini dikasih. Ya, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya. Tas untuk Alkitab ini juga dikasih. Ya, sekarang penampilannya lebih ganteng dibanding yang dulu dia masih mapan atau masih muda dan pergi ke perdukunan. Jadi saudaraku, orang-orang Kristen seperti inilah yang diangkat oleh Tuhan. Amin. Saya nggak tahu saudara sudah berapa kali putar baca kitab. Yang jelas mungkin kita ajelok-ajelokan ya. Kita baca ini, pokoknya yang enak saja lah itu biasanya rata-rata orang Kristen begitu ya. Cari yang pas saja lah gitu, yang menghibur ya gitu. Tapi pentingnya kita mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu akan memberkati, ya, akan memberkati, dan saya senang pertumbuhannya begitu besar. Ya. Jadi orang Kristen yang diangkat oleh Tuhan, yang memiliki apa? Standar hidup sesuai dengan apa? Firman Tuhan atau kehendak Allah. Katakan, sesuai standar Allah. Sama-sama katakan, sesuai standar Allah. Pak Pendeta, contohnya di mana? Saudara nanti catat saja atau ingat. Dalam Matius 25 ya, 3 dan 4 itu diceritakan, dan seterusnya diceritakan ada 10 gadis. Yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis apa yang bodoh. Ini hampir sama. Gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya dan apa? Sedia dengan minyak pada waktu menunggu mempelai. 5 gadis yang bodoh, dia hanya membawa apa? Pelita, tapi tidak membawa minyak. Saudara lihat, gadis atau perempuan di dalam Alkitab itu selalu melambangkan gereja. Kalau sudah membaca Alkitab, perempuan, wanita atau gadis itu adalah menggambarkan kehidupan orang Kristen. Di dalam kitab Wahyu ada seorang perempuan, dia yang berdiri di bulan ya kalau tidak salah, dan kepalanya ada mahkota dan sekelilingnya dikelilingi dengan apa? Matahari. Dan itu adalah gambaran gereja. Nah, jadi kalau saudara menemukan di dalam Alkitab ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ini adalah gambaran apa? Orang Kristen. Gambaran gereja. 5 gadis yang bijaksana, dia memiliki standarnya Allah. Tidak hanya pelita, tetapi plus apa? Minyak. Jadi orang Kristen yang akan diubah dan diangkat oleh Tuhan adalah Kristen yang penuh firman Allah dan penuh dengan apa? Roh Kudus. Katakan, penuh firman dan penuh Roh Kudus. Sama-sama, 2, 3. Penuh firman dan penuh Roh Kudus. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa penuh firman? Salah satunya kita sedia ibadah. Amin. Amin. Katakan sedia ibadah.
Sekali lagi, setia ibadah. Setia ibadah di tempat ini. Ya, tadi saya bangga ibadah jam 6, setengah 6 sudah mulai datang. Ya. Maaf kata bapak-bapak yang main musik, sudah kepala 5 atau kepala 4 Pak? Atau kepala 6? Maaf, yang main drum tadi kepala berapa Pak? 6 sama Pak. 6 plus ya? Atau 60? 6 plus. yang plusnya rahasia. Bapak yang main keyboard? Kepala 4? Oh, puji Tuhan. Oh, 56, luar biasa. Ya, perlu kita beri apresiasi. Amin. Beri Bapak, amin. Haleluya. Pelayanan Bapak tidak sia-sia. Ya. Bukan hanya kita melayani, oh aku sudah tua. Melayani Tuhan tidak ada istilah tua. Aku pensiun dulu. Melayani Tuhan tidak ada istilah pensiun. Mati itu baru pensiun. Ya. Karena kita wahyu kan dikatakan berbagilah orang yang mati sejak sekarang ini, karena dia istirahat dari segala apa? Jadi Allahnya. Mari selama kita diberi hidup, biarlah kita melayani Tuhan. Amin. Ibu sama leader, kepala berapa? Kepala 5. Wah, semangatnya seperti 17 tahun. Ya. Jadi kalau ingin dipenuhi Roh Kudus, penuh firman, salah satunya setia apa? Ibadah. Bapak tadi main musik, tim musik, segala ceritalah itu Tuhan yang yang menilai dan Tuhan yang memberkati. Kembali sidang, istri hanya support, memotivasi, kami motivasi. Amin. Amin. Bila setia ibadah. Perlu ajak teman, ajak sahabat, ajak jiwa-jiwa yang lain. Kita mengatakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-4-8, ibadah itu berguna dalam segala apa? Hal. Latihan jasmani sedikit gunanya, atau olahraga itu ya sedikit gunanya. Walaupun sedikit gunanya itu tetap saya manfaatkan. Makanya saya seminggu bisa 2 kali olahraga. Ada kalanya saya badminton, tapi dengan adanya cedera ini saya kurangi. Ya, saya jalan kaki. Paling tidak 30 menit, 45 menit saya jalan ya, setiap hari. Ya. Jadi harus kita apa? Ibadah dan setia. Lewat pujian tadi kita bisa dipenuhi dengan Roh. Ya, kita memuji, menyembah Tuhan, disitulah Tuhan hadir dalam apa? Pujian dan penyembahan kita. Jadi standarnya Tuhan itu adalah orang Kristen yang penuh firman Allah dan penuh dengan apa? Roh Kudus. Tuhan tidak pernah berbicara tentang organisasi. Oh, nanti gereja Betel, gereja GBDI, gereja HKPB yang akan diangkat. Tuhan tidak pernah berbicara tentang organisasi. Tuhan berbicara tentang kualitas hidup apa? Orang Kristen yang penuh firman Allah dan penuh apa? Roh Kudus. Yang kedua, selalu terhubung dengan Bapa di surga. Katakan sama-sama, 2, 3. Selalu terhubung dengan Bapa di surga. Arti terhubung ini, saudara, adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Terhubung artinya intim. Terhubung artinya akrab. Memiliki relasi yang indah, yang baik. Selalu connect dengan Tuhan. Contoh, saudara catat saja di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18-24 diceritakan. Di situ ada seorang pribadi yang bernama Henok. Ya.
Dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henokh saudara, karena dia suka bergaul dengan Tuhan, dia suka terhubung dengan Tuhan, dia akrab, dia intim dengan Tuhan. Itu sebabnya Henokh ini tidak mengalami kematian. Dia diangkat. Padahal pengajaran tentang perjanjian baru belum ada. Peristiwa tentang pengangkatan belum dikumandangkan. Tapi Henokh karena dia memiliki selalu terhubung dengan Bapa di surga, hidup bergaul dengan Allah lewat jam-jam doanya, Henokh diangkat oleh Allah. Demikian juga saudara dan saya, kita bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Katakan, saya bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan sama-sama, saya bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, saat-saat ini betapa pentingnya kita hidup sebagai orang Kristen, membangun hidup untuk intim, akrab, terhubung dengan Bapa di surga. Saya percaya kita akan dijamin diangkat oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Tidak hanya Henokh, ya, beberapa contoh. Habil, dia suka terhubung, akrab dengan Tuhan, dan dia memberi persembahan kepada Allah. Dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Nuh, dalam Kejadian 6 diceritakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, intim, akrab, selalu terhubung dengan Allah. Hasilnya apa, saudaraku? Pada waktu terjadi bencana air bah, Nuh diselamatkan beserta dengan keluarga. Jadi saudaraku, kalau kita terhubung dengan Tuhan, akrab, bergaul dengan Tuhan, tidak hanya nanti kita diubah, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang mungkin mengancam jiwa kita, keluarga kita, Tuhan akan menjaga dan melindungi. Amin. Katakan, kasih salam kanan kiri, Tuhan akan menjaga dan melindungi keluarga saya. Katakan, kasih salam Bapak, kiri kanan dan belakang. Ya, Tuhan akan menjaga dan melindungi keluarga saya. Amin. Selalu terhubung dengan Tuhan, akrab. Contoh yang terakhir yaitu Daniel. Ya, ada beberapa contoh, tapi nggak apa-apa, 3 saja. Daniel dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar perintah raja, Daniel pergi ke kamar atas. Ya. Di atas ada tingkap-tingkap yang di rumahnya ada tingkap-tingkap yang terbuka atau menghadap Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa dan memuji Allah. Saya ulangi, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Saudara, sehari berapa kali? Ya, memang kita orang Kristen bisa setiap waktu. Waktu saudara detail mengendarai motor atau mobil, kita bisa berdoa, asal jangan merem. Maksudnya hatimu, rohmu bisa menyembah Tuhan, tapi usahakan ada jam-jam tertentu. Apakah itu jam 5 pagi sebelum saudara pergi mengerjakan aktivitas, atau pergi ke kantor, ke toko,
Apakah tengah malam? Kalau orang Muslim menyebutnya apa? Sholat tahajud. Ini ya. Paling tidak ada jam-jam tertentu yang kita tentukan di mana kita apa bisa terhubung, kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Misalnya sudah mendoakan anak-anak, mantu, cucu, pekerjaan, gerejanya kita doakan. Ya. Dan hasil 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Allahnya, oleh raja dia dimasukkan ke dalam gua singa yang puas, yang lapar. Saya mau bertanya, Alkitab menceritakan Daniel ini diterkam? Tidak. Sedikit pun badannya tidak terkuras, karena Tuhan menjaga, melindungi. Amin. Katakan, Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan menjaga dan melindungi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, kalau sehari-hari sebelum kita aktivitas atau sudah aktivitas kita ada jam-jam tertentu, kita selalu terhubung dengan Bapa di surga. Ya, mungkin tidak seperti pendeta yang bisa berdoa 1-2 jam, mungkin cuma 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa. Yang penting itu rutin. Amin. Amin. Di masa-masa sulit, Tuhan menjaga, Tuhan akan melindungi kita. Kita tidak tahu, saudara, pemerintahan yang baru ini, ya kita berdoa atau tim usahakan supaya Indonesia semakin baik. Ya, tapi Alkitab tetap mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa apa yang suka, itu Alkitab. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen dalam masa sukar tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di tepuk tangan bola kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Itu pentingnya terhubung dengan Tuhan. Sebagai penutup, yang terutama adalah Tuhan Yesus. Semasa di bumi dia selalu terhubung dengan Bapaknya. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke tempat sunyi, dan dia apa? Berdoa. Dalam doa, dia intim dengan Bapaknya, dia menangkap visi dan misi yang dari surga. Walaupun visi dan misinya itu adalah dia harus menderita, dia disalibkan, dan dia naik ke surga. Itulah hasil dia terhubung dengan Bapa di surga. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita akan bergaul dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Tuhan akan beritahu, dan kedua Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Amin. Walaupun memberitahunya kadang-kadang itu tidak langsung letterlock, ya letterlock artinya terus terang, kadang-kadang lewat mimpi. Aku mau mimpi begini ya. Itu berarti sudah supaya menangkap bahwa Tuhan mau beracara. Kok ada perasaan? Karena Allah itu sampai hari ini juga berbicara lewat mimpi. Walaupun itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah Tuhan bicara lewat apa ini? Firman Tuhan. Kalau mimpi itu adalah sifatnya kadang-kadang insidentif. Tapi Tuhan masih berbicara itu. Ya, itu sebabnya marilah kita intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kalau bunyi sangkakala, silakan tim musik, bapak-bapak yang terhormat, kita akan nyanyikan lagu ini dan kita akan berdoa supaya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita akan menyembah Tuhan di malam hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama
Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Ya, Bapak, Ibu, kita bangkit berdiri. Ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Bapak Saudari, kami berdoa bahwa peristiwa kami akan diubah dan diangkat. Itulah kebenaran yang pasti, bukan hoax. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir malam ini, Tuhan. Persiapkan Tuhan untuk diubah dan diangkat. Kami berdoa supaya mereka memiliki hidup yang akrab, intim dengan Tuhan, memiliki hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, penuh firman dan penuh Roh Kudus. Itulah yang Kau kehendaki, Tuhan. Dan kami berdoa, berkati semua yang hadir. Berkati semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudari, hamba-Mu berhenti berbicara. Kiranya firman Allah terus berbicara dalam hidup kami yang hadir malam hari ini. Ampuni kalau selama ini kami sibuk Tuhan. Dia memiliki jam-jam tertentu untuk kami terhubung dengan Tuhan. Kami mau bertobat. Oleh hari ini kami mau melakukan jam-jam kami untuk terhubung dengan Tuhan. Kami percaya kami akan dijaga, kami akan dilindungi dari mara bahaya yang mungkin tidak kami mengerti. Tapi janji-Mu adalah ya dan amin, bahwa orang-orang yang benar dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkati yang sudah hadir malam hari ini, jemaat-Mu, baik yang melayani, juga berkati karena jadilah kami dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Berkati hamba-Mu yang sudah mengembalakan, berkati terus dalam pengembalaannya dengan jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Haleluya. Waktu lebih lanjut saya serahkan. Terima kasih Bapak Paulus yang membagikan kebenaran firman Tuhan, yang memberkati kita semua yang berada di tempat ini. Mari kita akan mempersiapkan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua. Kita nyanyikan berkat anak cucu.
Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Malam ini kita bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup daripada kita, boleh beribadah kepada Tuhan, ya, untuk penyampaian kebenaran firman, yaitu Bapak Pendeta Paulus Mardoyo, ya, sudah disampaikan tadi, ya, bagaimana sifat kehidupan daripada orang Kristen. Tidak semua, ya, akan diubah dan diangkat. Hanya, ya, yang melakukan, ya, dengan Roh Kudus dan firman, ya, itu bisa diangkat. Ini kita belajar, ya, untuk rajin, ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, ya. Pertumbuhan rohani terus berjalan, ya, sehingga waktu sangkakala diberikan, ya, yang terakhir tadi firman katakan, ya, kita akan diangkat dan diubah, ya. Terima kasih buat pelayanan daripada hambanya, ya. Rekan saya tadi sudah disampaikan, ya, beliau adalah gembala, mengembalakan jemaat di Bekasi, ya. Ya, jemaatnya, puji Tuhan, ya, luar biasa, ya. Ya, Tuhan boleh memberkati kehidupan Bapak. Saya juga lupa, ya, bahwa tadi saya mau tanya kenapa kakinya siap-siap begitu, ya. Tadi beliau naik kereta dari Kemayoran, dari Bekasi ke Kemayoran. Jadi kami tadi sama-sama dari stasiun ke sini. Saya tadi mau nanya kenapa jalannya kayak begitu. Saya lupa bahwa ya, waktu yang lalu tergelincir itu karena main badminton. Jadi sempat, ya, kita punya tim doa, ya, karena dulu kita satu angkatan dengan beliau pada waktu sama-sama belajar di asrama, ya. Jadi kalau ada sesuatu langsung kita doakan, ya. Pokoknya tadi sudah disampaikan, ya, doa, ya, berkati. Pengumuman gereja, ya, kita doakan untuk Natal kita tanggal 22, ya, 22 hari ini, ya, berkati setiap Tuhan, ya, yang kita jamin, ya, kemudian Natal bersama, ya, tanggal 8 di Wisma Geraha, ya, ya, Member, ya, di Kebun Jeruk, ya, ya, puji Tuhan. Lalu kita berdoa buat rekan-rekan kita yang hadir malam ini, ya, Tuhan kita Pak di Lende, ya, untuk psikologi, ya, kita, ya, terima kasih buat
kehadiran ibu ya nanti baru ya tentu berdoa buat kita mengalami ibu ya Hasan ya berat ya Pin supaya memberikan kesehatan ya kasih juga buat mari kita kami memuji pada saat malam hari ini. Kami penuh ucapan syukur dan terima kasih di mana ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah pimpin kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami saat malam hari ini, baik jasmani maupun rohani kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang mengalami masalah tantangan rintangan. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau sudah memberi kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Bapa Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat malam hari ini. Tuhan, WL Singer musik, Tuhan penyambut tamu, dan seluruh jemaat-Mu yang hadir, teristimewa Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini, yaitu Bapak Paulus Tuhan. Tuhan akan pakai beliau Tuhan. Kalau saat malam hari ini Tuhan sudah memberkati jemaat GPPS yang ada di Kemayoran, kami terlalu yakin Tuhan urapan kuasa wibawa Allah senantiasa menyertai kepada Bapak Pendeta Paulus dimanapun, baik dalam pengembalaan, dimanapun beliau melayani pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk keluasan kerajaan surga. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir saat malam hari ini, Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini, kami ingin Tuhan, yaitu orang-orang Kristen yang benar-benar diubah dan diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami benar-benar menjadi pelaku firman Allah. Standar hidup kami yaitu hidup pimpin firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menguasai di dalam setiap kehidupan kami. Allah yang berkarya di dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memerintah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Dan ajarkan kami Tuhan selalu ada hubungan intim dengan Tuhan.
hidup akrab dengan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, beri kemampuan, kekuatan. Kalau kami dekat kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatan iman kami. Ya mata kaya sangkaran. Terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini. Meteraikan firman-Mu malam hari ini dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bukan sekedar kami mendengar Tuhan, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu pada saat malam hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Sertai dalam perjalanan kami, naik kendaraan apapun yang kami naiki Tuhan, sertai kami. Yang berjalan kaki Tuhan, sertai kami. Simpan sepanjang malam ini Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan. Kembalikan minggu yang akan datang, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami teringat jemaat-jemaat yang lain, Ibu Tabu Bolon sekeluarga, Okta, Oju, Firma. Oh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pilimon, Ali, oh Tuhan, terutama Ibu Tina juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada mereka Tuhan. Beri roh kesetiaan buat mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati kita kedamkan tangan kita. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan bawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.